Kita mulai pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada kita semua sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini. Baik nikmat yang kecilnya sampai nikmat yang besar, nikmat yang kita bisa rasakan, kita bisa lihat dengan panca indera kita, sampai dengan nikmat yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nikmat tersebut terus-menerus diberikan, tidak pernah putus, tidak mengenal berhenti dan seterusnya. Itu yang menyebabkan kita tidak akan mampu menghitung banyaknya nikmat Allah. Tidak akan bisa mengkalkulasi, menjumlah semua fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk keberlangsungan hidup kita di dunia ini, yang pada prinsipnya seluruh nikmat tersebut untuk menunjang tugas utama kita sebagai hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di malam ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Imam Ahlul Hadis, Amirul Mu'minin fil Hadis, yang kitab beliau Sahih Al-Bukhari merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Ini perkara yang masyhur, dimaklumi, diketahui oleh segenap kaum muslimin. Dan insyaallah taala kembali kita lanjutkan di bab yang ke-9, yaitu babun yabarru walidayhi ma lam yakun ma'siyah. Bab yang menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua sepanjang itu bukan dalam rangka kemaksiatan, bukan dalam rangka dosa. Dan hadis yang bersama kita adalah hadis yang ke-19. Hadis yang ke-18 sudah dijelaskan di 3 pertemuan sebelumnya. Hadis yang ke-19, qala al-mu'annifu rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Katsir, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Katsir. Qala haddatsana Sufyan,
telah menceritakan kepadaku Sufyan an Atha bin Sa'ib an abihi an Abdullah ibn Amr, dari Atha ibn Sa'ib dari ayahnya dari Abdullah bin Amr, qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada Rasulullah seorang laki-laki, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Faqala, lalu dia berkata, ubayyuka 'alal hijrah. Dia berkata kepada Nabi, saya membaiatmu untuk ikut hijrah. Saya membaiatmu untuk ikut hijrah. Naam. Wa taraktu abawayya yabkiyan, dan apakah saya meninggalkan kedua orang tuaku yang mereka dalam keadaan menangis? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menjawab, irji' ilaihima, kembali kepada kedua orang tuamu. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma, buatlah kedua orang tuamu tertawa, tersenyum sebagaimana kamu telah membuatnya menangis. Nah, hadits ini adalah hadits yang sahih. Nah, hadits yang datang dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diketahui siapa laki-laki yang datang tersebut kepada Nabi. Namun hal itu tidak perlu kita persoalkan, tidak penting untuk diketahui siapa dia. Nah, ia datang kepada Nabi dan mengatakan, ji'tu ubayyuka 'alal hijrah, saya mendatangi Anda wahai Rasulullah, membaiatmu untuk ikut hijrah. Baiat itu adalah ikatan janji atau sumpah. Janji atau sumpah untuk taat, itu namanya baiat. Baik dalam keadaan susah, senang, sempit, lapang, miskin, kaya, berjanji untuk senantiasa taat dan patuh. Itu baiat. Ya. Kalau ada yang membaiat ya begitu. Apakah membaiatnya dengan lisan, ya, ataupun dengan berjabatan tangan, ya, dan niatnya memang untuk membaiat janji, sah. Dan baiat ini jemaah sekalian hanya diperuntukkan kepada pemimpin kaum muslimin atau mereka yang statusnya adalah ulil amri atau pemerintah, mereka yang punya wilayah kekuasaan. Maka ke situ kita membaiat, bukan kepada setiap pemimpin. Apakah itu pemimpin grup, pemimpin LSM, pemimpin lembaga, institusi, ormas, yayasan, dan yang lain-lainnya. Pemimpin majelis ta'lim, pemimpin pesantren, pemimpin yang lainnya, bukan itu. Bukan itu. Mereka tidak punya wilayah kekuasaan. Mereka bukan ulil amri.
Makanya keliru ketika ada sebahagian dari kaum muslimin, dan itu ada ketika ada di kalangan kaum muslimin yang membaiat pemimpin pengajiannya, membaiat kiainya, ustadznya, membaiat Andre Gurta, membaiat para penderita, dan seterusnya. Yang saya ketahui, ada di kalangan kelompok-kelompok Islam demikian, membaiat dalam untuk taat dan patuh. Seperti yang saat ini sedang lagi hangat-hangatnya, adalah segelintir dari kalangan kaum muslimin yang terfitnah dengan syubhat. Mereka ikut membaiat pemimpin Daesh atau ISIS. Konon disebut dengan khilafah Islamiyah. Mereka ikut membaiatnya. Ini anggapan yang keliru, anggapan yang salah. Yang benar bahwasanya setiap kaum muslimin, apakah dia membaiat melalui perwakilan seperti ahlul halli wal aqd di zaman sahabat, atau kaum muslimin rakyat secara umum, tidak perlu mendatangi pemimpinnya. Dalam hal ini kita di sini presiden, tidak perlu untuk berjabatan tangan dan membaiat, tidak perlu. Cukup kita taat dan patuh kepada presiden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam. Alhamdulillah. Iya. Naam. Tadi gelap tidak? Gelap. Ada yang bilang terang? Enggak. Di alam kubur jauh lebih gelap. Di kubur itu jauh lebih gelap. Dan kita tidak dalam keadaan duduk, di kuburnya dalam keadaan baring. Ambil pelajaran dari hal tersebut. Nah, tidak setiap dari rakyat Indonesia mesti memegang tangan presiden dan kemudian mengatakan saya membaiat Anda untuk taat patuh dalam keadaan susah, sempit dan seterusnya. Tidak perlu. Cukup dia taat dan patuh kepada presiden. Tidak menyelisihi presiden, tidak membangkang, tidak demo, tidak melawan dengan kebijakan presiden, pemimpin kita dalam hal-hal yang ma'ruf dan bukan perkara maksiat. Itu yang mesti digarisbawahi. Selagi yang diperintahkan, yang dijadikan keputusan presiden, kepres, dan semua aturan-aturan yang ada tidak ada pelanggaran syariat, bukan maksiat, bukan dosa, wajib Anda taat. Wajib Anda taat ketika itu. Tapi kalau itu maksiat, dosa, pelanggaran syariat, maka tidak ada ketaatan dalam hal tersebut. Tapi itu bukan jalan untuk kita melakukan demonstrasi, bukan. Apalagi sampai melakukan bentuk-bentuk coup atau kudeta, atau melakukan usaha merongrong kewibawaan penguasa atau pemerintah, bukan. Kita tidak melaksanakan hal-hal yang regulasi, aturan main atau aturan yang ada di negeri kita yang memang
mengandung pelanggaran syariat, bertolak belakang dengan syariat Islam, mengandung dosa dan maksiat. Tidak kita laksanakan itu. Sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tidak ada. Tapi sepanjang itu kebaikan, iya, tidak ada larangan dalam syariat, taat. Ini penting jemaah sekalian kita pahami, supaya kita tidak keliru, iya. Sebagaimana kekeliruan yang terjadi di beberapa kelompok-kelompok Islam, yang mereka menamakan diri Islam, tapi kerjaannya, ucapannya, tindakannya hanya melakukan usaha spionis, memata-matai kekurangan pemerintah. Itu saja kerjaannya. Tidak ada yang lain. Sedikit-sedikit yang dicela pemerintah, baik itu tulisan, baik itu ungkapan dalam bentuk ucapan, ceramah, tabligh akbar. Apa yang dicela pemerintah? Itu ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ada. Seolah-olah pemerintah itu tidak ada sama sekali kebaikannya. Tidak ada sama sekali kebaikannya. Wal iyazu billahi min zalik. Nah, mereka itulah yang memang sebenarnya layak untuk, iya, layak untuk dihilangkan dari negeri yang berpancasila ini. Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Diluruskan kalau keliru, sebab saya sudah hampir 25 tahun tidak pernah baca Pancasila ya. Nah, ketuhanan yang Maha Esa yang paling merealisasikan sila pertama dari Pancasila itu kaum muslimin. Kaum muslimin yang paling berpancasila. Kenapa? Kaum muslimin hanya menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Dan kaum muslimin hanya menyembah Tuhan. Coba lihat pengikut agama lain. Ada yang menyembah 3 in 1. Beli 1 dapat 3. Iya. Kan begitu. 3 in 1. Trinitas. Ada yang menyembah bukan Tuhan, Siddhartha Gautama. Ada yang menyembah Sang Hyang Widi. Iya. Itu orang-orang yang tidak ada Pancasilanya. Nah, karena mengkasar tidak mantom Pancasila engkau. Iya. Kalau mau yang paling Pancasila, itu kaum muslimin. Nah, ma'asyiral muslimin, iya, rahimani, iya, wa rahimakumullah. Kembali kepada yang tadi. Sehingga bai'at itu hanya ditujukan dan dilakukan kepada pemerintah atau ulil amri, pemimpin kaum muslimin, untuk patuh, taat, baik dalam keadaan susah, senang, sempit ataupun lapang, baik ketika dalam keadaan miskin atau kaya, pada perkara-perkara yang ma'ruf. Itu namanya bai'at. Dan tidak boleh ditujukan kepada setiap pemimpin, iya, apalagi itu pemimpin kelompok, pemimpin ormas, pemimpin pengajian. Tidak boleh. Itu salah paham itu. Nah, makanya para sahabat membaiat Rasulullah. Tidak sembarang dibaiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memimpin kaum muslimin ketika itu. Sepeninggal beliau yang dibaiat Abu Bakar. Iya. Abu Bakar. Setelah itu yang dibaiat Umar bin Khattab. Iya. Yang ikut membaiat termasuk Ali bin Abi Thalib. Iya. Yang sering diisukan, bahkan itu bukan hanya sekedar isu, sering digembar-gemborkan bahwa beliaulah khalifah yang pertama dan tidak ridha dengan khalifah sebelumnya. Siapa bilang? Haditsnya jelas. Beliau membaiat Abu Bakar di masanya
membaiat Umar bin Khattab di masanya, membaiat Utsman bin Affan. Jelas itu, nampak. Siapapun yang membaca hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti dapat itu. Nah, kemudian hijrah. Laki-laki yang datang kepada Nabi ini itu membaiat Nabi untuk setia, patuh dan taat untuk ikut hijrah bersama dengan Nabi. Hijrah asalnya artinya intiqal, pindah. Ya, pindah itu hijrah namanya. Nah, dia secara bahasa bermakna at-tarku, meninggalkan. Ada hijrah yang bentuknya hijrah fisik, fisiknya yang pindah, seperti hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Taif, ke Habasyah, dan seterusnya. Itu perpindahan fisik kita yang pindah, dan itu disyariatkan, dan itu hukumnya wajib kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Hijrah itu wajib, hijrah dalam perpindahan fisik itu wajib ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya, dia tidak bisa menampakkan syiar keislaman. Seperti mereka yang tinggal di negeri kafir atau di negeri yang mayoritas kafir, susah untuk sholat, tidak ada masjid, tidak ada azan. Iya. Kapan dinampakkan keislamannya? Ada intimidasi. Yang seperti ini, iya, itu wajib dia hijrah, pindah dari situ. Termasuk juga wajib ketika seorang muslim tinggal di bi'ah atau di lingkungan yang tidak kondusif. Yang ketika itu nilai-nilai agama yang ada dalam dirinya sulit untuk diterapkan. Kondisi sekeliling masyarakat bergelimang dengan maksiat dan dosa. Ada satu kampung, tapi sebenarnya bukan kampung, provinsi, yang di sana, iya, yang namanya rumah tangga beda agama dalam satu rumah tangga itu sudah umum. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya Hindu. Saya tidak main-main, ada itu. Satu provinsi yang dikenal dengan provinsi atau kota pelajar, sering jadi tujuan utama para pelajar di Indonesia, dan itu masuk wilayah Indonesia. Nah, di sana, saya tidak lama tinggal di sana, cuman setahunan lebih. Satu rumah tangga itu bapak Islam, istri Kristen, atau sebaliknya, bapak Kristen, istri Islam. Anak ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada. Umum itu. Itu satu. Iya. Kalau Lebaran, semuanya Lebaran. Natalan, semuanya Natalan. Nyepi, semuanya nyepi. Toleransi kali. Satu. Yang kedua, masih di provinsi yang sama, yang namanya seks bebas, free sex, itu sudah sampai ke tingkatan yang sangat dan sangat memprihatinkan. Ada survei yang pernah saya baca di tahun 1999. Itu surveinya, ini survei SMP, SMA dan mahasiswa. Hasilnya apa?
83,8% baik statusnya siswi ataupun mahasiswi mulai tingkatan SMP, SMA dan mahasiswa itu sudah tidak gadis lagi. Bukan lagi gadis. Yang paling dominan mahasiswi. Tapi tidak kalah pentingnya SMP sudah kenal seks di provinsi yang sama. Makanya ketika itu sangat dilematis kalau tinggal di sana. Sisi baiknya semua makanan murah. Semua makanan murah. Saya sarapan pagi 1.000, luar biasa. 1.000 tahu tempe dengan sepotong telur. Itu sudah lumayan 1.000. Makan siang, makan malam prasmanan. Pilih hampir setiap sudut-sudut kota. Apalagi yang suka nasi gudeg ada itu. Warteg ada. Murah meriah. Tapi subhanallah. Kota yang menjadi destinasi pelajar-pelajar Indonesia ke sana itu begitu. Ini kondisi yang memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Kalau seseorang yang tidak punya keimanan, apalagi tidak ditunjang dengan ilmu, tidak bergaul dengan orang soleh, saya yakin terjerumus dengan izin Allah. Saya pribadi itu bolak-balik pesantren ketika itu. Cuman seminggu bertahan. Sebab di dekat situ ada tempat kos-kosan. Tidak bisa dibedakan di situ tempat kos-kosannya. Laki perempuan keluar masuk pulang, keluar jam 2, masuk jam sekian. Tidak jelas. Saya sengaja dekat situ tinggal sebab ada toko buku di situ yang saya suka menjual kitab-kitab berbahasa Arab di daerah Selokan Mataram. Namanya. Itu ujungnya Kaliurang, dekat dengan UGM. Tapi saya cuma bertahan seminggu. Sebab subhanallah, luar biasa itu godaannya. Itu teman-teman sudah cerita memang hati-hati. Kalau laki-laki hilang keperjakaan, tidak nampak. Di sini ada yang perjaka, tapi saya tidak yakin dia masih perjaka. Saya tidak yakin. Tapi yang namanya keperawanan tidak perlu dilelang, tidak perlu. Lo suka, gua suka, jadi hilang atas nama cinta. CINTA. Nah, mereka yang hidup tinggal di lingkungan yang seperti itu, ketika melihat kondisi agamanya terjepit dengan hal-hal yang seperti itu, wajib dia hijrah. Kemudian yang kedua, syaratnya dia memiliki kemampuan untuk hijrah. Dia memiliki kemampuan untuk hijrah. Dia mau pindah kemana? Misalnya mau pindah ke daerah yang lain. Dia punya biaya enggak? Fisiknya mampu tidak hijrah ke sana? Kalau semuanya terpenuhi itu tadi, wajib dia hijrah. Sebab kewajiban hijrah ini, itu kewajiban sampai hari kiamat. Di dalam hadits Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a at-taubatu." Hijrah itu tidak akan pernah putus sampai terputusnya pintu taubat, tertutupnya pintu taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta taghruba asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat tidak akan tertutup sampai matahari terbit dari sebelah baratnya, sebelah terbenamnya. Kewajiban hijrah itu sampai hari kiamat.
Itu hijrah yang sifatnya pindah fisik. Ada hijrah yang bukan pindah fisik. Iya. Tapi dia adalah hijrah dari maksiat kepada amalan soleh, dari kekufuran kepada keimanan, dari bid'ah kepada sunnah, dari syirik kepada tauhid. Itu hijrah juga namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an." Muhajir, orang yang berhijrah itu adalah mereka yang berhijrah dari apa-apa yang Allah haramkan. Itu termasuk hijrah juga namanya. Antum yang dahulunya tidak paham agama, hijrah belajar. Itu hijrah juga. Yang dahulunya masih suka bermaksiat, hijrah untuk melakukan amalan ketat. Itu sudah hijrah namanya. Iya. Bukan fisiknya hijrah, dirinya. Iya. Nah, ini termasuk amalan yang wajib dan ditekankan dalam Islam. Nah, laki-laki tersebut yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat Nabi untuk ingin hijrah dan meninggalkan kedua orang tuanya. Iya. Kalau dia berhijrah, maka dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis, tidak ridha dengan hijrahnya anaknya. Maka apa solusi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan? Iya. Kata Nabi, "Ilji ilaihima." Kamu kembali kepada kedua orang tuamu. Kamu kembali kepada kedua orang tuamu. Wa adhikhuma kama abkaitahuma. Buat orang tuamu tertawa sebagaimana kamu telah membuatnya menangis. Ini menunjukkan bahwasanya wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu faedah yang pertama. Iya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua itu jauh lebih diutamakan dibandingkan perintah untuk berhijrah. Jauh lebih tinggi posisi berbakti kepada kedua orang tua dibandingkan perintah untuk hijrah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya wajib untuk menebus apa-apa yang telah kita lakukan yang hal tersebut bentuknya ukuk, durhaka, seperti membuat orang tua menangis. Seperti kata Abdullah bin Umar ibka'ul walidaini minal uquq. Membuat orang tua menangis termasuk dosa besar, termasuk durhaka. Nah, kalau sudah membuat seperti itu, usahakan orang tuamu itu kembali tertawa, gembira. Anda yang membuatnya menangis, Anda juga yang harus membuatnya tertawa kembali. Tapi jangan dikira bahwasanya itu sudah cukup. Itu belum apa-apa. Nah, itu belum apa-apa. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya haram melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Nah, ini yang sempat kita ingat terkait dengan hadis yang ke-19. Hadis yang ke-20. Haddatsana Ali bin Ibn Ja'ad, telah menceritakan kepadaku Ali ibn Ja'ad, qala akhbarana Syu'bah, telah mengabarkan kepadaku Syu'bah, an Habib bin Abi Thabit, dari Habib bin Abi Thabit, qala, beliau berkata, sami'tu Abul Abbas al-A'ma, saya telah mendengarkan Abul Abbas al-A'ma yang buta, an Abdullah, dari Abdullah ibn Amru, dari Abdullah ibn Amru, qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang laki-laki tersebut ingin melakukan jihad. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Faqala na'am, iya.
orang tua saya masih hidup, faqala fihima fajahid, maka terhadap kedua orang tuamu itulah hendaknya engkau berjihad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, hadis yang ke-20 ini termasuk yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua selagi itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara faedah daripada hadis ini bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk bagian daripada jihad. Termasuk bagian daripada jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa fihima fajahid." Terhadap kedua orang tuamu lah, kepada kedua orang tuamu engkau berjihad. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua itu lebih didahulukan dibandingkan kewajiban berjihad kalau jihad tersebut hukumnya fardu kifayah. Maksudnya apa? Kalau ada panggilan jihad, dilihat kita di posisi yang mana? Kita di posisi fardu ain atau fardu kifayah? Kalau kita berada pada posisi fardu kifayah, maka ketika itu si anak wajib minta izin kepada kedua orang tuanya. Wajib dia minta izin kepada kedua orang tuanya. Kalau jihadnya fardu kifayah. Tapi kalau jihadnya fardu ain, tidak perlu dia minta izin. Bagaimana membedakan antara jihad fardu ain dan fardu kifayah? Sebagai contoh, ini sebenarnya sudah pernah saya isyaratkan yang lalu ya. Nah, atau saya ingatkan saja yang sempat saya ingat sebagai contoh, seseorang yang punya skill, kemampuan untuk mengendalikan, mengontrol persenjataan yang canggih, yang modern. Dia punya kemampuan dan mungkin dari sekian banyak manusia cuman dia yang punya kemampuan seperti itu. Maka dia punya kewajiban fardu ain ketika itu. Sebab tanpa adanya dia sulit banget. Siapa yang mau menggerakkan senjata yang modern ini? Hanya dia yang punya skill. Adapun yang tidak punya skill seperti itu yang fardu kifayah. Nah, seperti sekarang kan ada pesawat tanpa awak. Itu kan dikendalikan oleh teknologi IT, pesawat tanpa awak. Orang yang punya skill fardu ain dia. Adapun yang lain fardu kifayah. Termasuk yang fardu kifayah itu mereka yang bagian-bagian supplier, siapkan kopinya, yang orang bekerja dan seterusnya itu fardu kifayah. Tapi yang fardu ain tidak boleh tinggalkan. Nah, kalau dia dalam posisi fardu kifayah, wajib dia minta izin kepada kedua orang tuanya. Wajib dia minta izin kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau kondisinya fardu ain, tidak, dia mesti berangkat. Nah, contoh yang lainnya juga yang hukumnya fardu ain adalah ketika jihad di jihad dalam kondisi membela diri. Musuh sudah datang semua ini, mengepung kita. Ya tidak perlu minta izin kepada kedua orang tua ketika itu, langsung lawan. Beda ketika jihad hujum, jihad yang sifatnya attack, menyerang. Kita mau menyerang ke sana, itu fardu kifayah, dia mesti minta izin kepada kedua orang tuanya. Tapi jihad dalam rangka membela diri, fardu ain, tidak perlu dia minta izin, langsung saja. Nah, jemaah sekalian, kapan jihad tersebut adalah fardu kifayah, maka ketika itu hendaknya dia meminta izin atau lebih mendahulukan berbakti kepada kedua orang
kedua orang tuanya. Nah, taib. Ini jelas menunjukkan tetap ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua sepanjang itu bukan maksiat. Nah, sampai di sini ada yang mau silakan. Terkait hijrah tadi, kita pindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Kemudian bagaimana sebaliknya jika ada kaum muslimin yang ke negeri kafir, misalkan untuk menempuh pendidikan, macam di tempat anda kan biasa ada beasiswa ke Australia, ke Belanda, ke Amerika. Apa boleh dia ke sana? Atau misalkan disiplin ilmu yang dia mengambil jarang kaum muslimin yang ambil di situ, sehingga dia beranggapan boleh kita belajar di negeri kafir. Gimana? Taib. Iya. Kalau tadi hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim, bagaimana kalau hijrah dari negeri muslim ke negeri kafir? Iya. Asalnya hukumnya haram. Tidak boleh seorang muslim berhijrah ke negeri kafir. Kenapa? Satu, itu sudah termasuk bagian wala kepada mereka, bagian kecintaan kepada mereka, kecondongan kepada mereka. Dan seorang muslim tidak boleh melakukan yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, hijrahnya dia ke sana, itu sangat berpotensi besar membuat dia kehilangan syiar-syiar agama yang hendak dia terapkan. Ini hukum asal, hukum asalnya demikian. Kemudian ketika seorang muslim boleh ke sana, keluar dari hukum asal tersebut ketika ada kondisi-kondisi yang memang hal tersebut dibolehkan dan itu dibutuhkan oleh kaum muslimin dan tidak berlebih-lebihan. Seperti contoh, ingin menuntut ilmu ke sana yang ilmu tersebut bukan ilmu agama bukan, tapi ilmu yang terkait kemaslahatan kaum muslimin. Seperti misalnya di daerahnya tidak ada yang punya profesi dokter. Dokter umum banyak. Tapi yang dokter spesialis bedah tulang misalnya tidak ada. Indonesia tidak ada. Kalau bedah daging, semuanya bisa. Tukang potong kambing juga bisa bedah daging. Dia bedah tulang. Hanya ada misalnya di Australia, di United States of America, atau di British of London di sana. Yang ada di sana saja yang ada. Itu ilmu dibutuhkan oleh kaum muslimin. Maka dia boleh ke sana. Dia boleh ke sana menuntut ilmu untuk itu tok. Untuk itu saja. Tidak yang lainnya. Dengan tetap menjaga syiar-syiar agama yang ada dalam dirinya. Tetap menjaga syiar-syiar agama yang ada dalam dirinya. Tinggal dilihat itu ke ilmu tersebut yang dia mau tuntut memang hanya ada di sana. Kalau ilmu tersebut ada di negeri kaum muslimin seperti di Saudi, kayak sekarang Universitas Islam Madinah, itu semua jurusan dan fakultas ada. Di Universitas Islam Madinah semua jurusan fakultas ada, termasuk di Riyadh. Ada itu Ustaz Muhammad Abdul Tuwaisikal, itu kan alumni dari Riyadh. Polymer engineering, kimia, ada di Riyadh. Kalau ada yang seperti itu, diutamakan ke negeri kaum muslimin, lebih selamat dari sisi agama. Tapi kalau tidak ada di negeri kaum muslimin, dia mesti ke negeri non muslim, silahkan. Itu boleh. Sisi kebolehannya di mana? Ilmu tersebut dibutuhkan oleh kaum muslimin. Itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka karena itu hukumnya boleh, silahkan dia menuntut ilmu tersebut ke sana dan jangan yang lainnya.
Dan kemudian dia tetap wajib menampakkan syiar-syiar Islam di dalam dirinya. Seperti misalnya ketika di Indonesia dia berjenggot, sampai di sana tetap berjenggot. Iya. Ketika di Indonesia sholat 5 waktu, sampai di sana tetap 5 waktu. Di Indonesia dia puasa, sampai di sana tetap dia puasa. Syiar-syiar Islam dalam dirinya tetap dinampakkan dalam kondisi apapun. Itu bolehnya demikian. Iya, silahkan kalau memang hal tersebut bermaslahat. Iya. Tapi kalau tidak ada maslahatnya untuk kaum muslimin, jangan. Seperti mau belajar ilmu politik ke sana, ilmu demokrasi, mau mendalami demokrasi dan enggak, apa maslahatnya itu? Iya. Nah, tidak perlu. Tapi yang memang bermaslahat untuk kaum muslimin, iya, itu silahkan, itu hukumnya mubah. Nah, wallahu taala a'lam. Taib, saya kira cukup ya. Sudah masuk Isya ya? Sudah masuk Isya? 8 menit lagi. Oh. Taib, saya kira cukup. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup saja ya. Yang jelas jemaah sekalian, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua itu tetap ada, selagi itu bukan maksiat. Termasuk ketika orang tua, baik dia ketika hidup sudah memberikan nasihat, wasiat, wejangan dan petuah, kamu segera menikah. Dan itu bentuknya perintah, fi'lul amr. Maka ketika itu menikah itu bukan maksiat, bukan pelanggaran syariat. Laksanakan. Nah, atau orang tua sudah meninggal, tapi sebelum dia meninggal dia berpesan dengan beberapa pesan-pesan. Nih, kalau saya meninggal, nih, tolong begini. Termasuk yang dia pesankan, segera menikah. Tolong diperhatikan itu orang tua. Nah, ini juga anjuran, motivasi bagi ikhwah sekalian yang memasuki bulan Syawal di tahun 1438 Hijriah untuk segera menikah, menyempurnakan bagian daripada agamanya. Jangan menunggu Syawal 1439 Hijriah. Bisa jadi Syawal 1439 Hijriah itu sudah merupakan tahun kematian yang tertulis di nisan. Iya, nah, Umar bin Khattab itu pernah menyebutkan, seandainya istri beliau meninggal pada hari itu, maka kemudian dia tahu bahwa di penghujung hari atau di sore hari dia akan meninggal, maka sebelum masuk sore dia menikah. Tidak mau meninggal dalam keadaan membujang. Nih, hanya ini motivasi saja, ya. Jangan sampai kita melalaikan perkara menikah itu. Tinggal diperhatikan kita punya kemampuan di mana. Sesuaikan kemampuan kita ya. Iya, lihat juga, tidak usah selalu menekankan selera tinggi, ya, mau begini, iya, maunya yang perfect, yang sempurna. Ada yang sempurna, tapi tidak mau sama kau. Kenapa? Anda tidak perfect, Anda tidak sempurna. Anda kalau mau cari sesuatu yang sempurna, ya, cari di sana di surga bidadari. Itu yang sempurna. Nah, yang jelas baik agamanya itu sudah modal pokok dan utama. Yang lain insyaallah ngikut. Saya kira ini jemaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.